Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-temanku semua, kakak-kakak, adik-adik, mas-mas, dan mbak-mbak tercinta di seluruh tanah air di Indonesia yang penuh dengan kaya raya ini. Kami di sini dari kelompok 59 KKN UIN Wali Songo Semarang, reguler dari rumah ke-77. Nah, di sini kita akan membahas tentang sosialisasi tentang pengetahuan dan pemahaman terkait wabah pandemi COVID-19. Ya. Dan di sini kami sudah bersama dengan pemateri yang sangat cantik, ya, pemateri yang sangat cantik. Nah, tanpa berlama-lama, oh ya, sebelumnya dari kami terlebih dahulu izin apabila nanti di pertengahan video apabila kami tidak sesuai dengan progres ataupun yang lain, kami mohon maaf karena memang dalam pembuatan video ini kejelasan informasi perlu sangat ditekankan, seperti itu. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, saya akan membacakan kurikulum vitae atau CV pemateri pada sosialisasi pemahaman terkait pengetahuan tentang COVID-19 ini, yaitu yang bernama Rizkia Alifarifani, SKM. Tempat tanggal lahir Kendal 2 Juni 1996. Nomor HP 081 228 004 967. Nah, untuk riwayat pendidikan, yang pertama yaitu TK Pelita Gunungharjo, yang kedua SDN 1 Gunungharjo, yang ketiga SMPN 3 Boja, selanjutnya MAN Kendal, kemudian kuliah di Universitas Dian Nuswantoro, lulusan tahun 2018, jurusan Kesehatan Masyarakat, peminatan Epidemiologi. Organisasi yang pernah diikuti yaitu IAKMI atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, nama panggilannya siapa, Mbak? Rizky ya, Rizky, ya. Ya. Sebelum kita memasuki pada perbincangan selanjutnya, jadi untuk memudahkan, ini adalah Mbak Rizkia, ya. Panggilannya adalah Mbak Rizkia. Untuk nomor HP-nya ada di bawah sini. Nanti kalau misal ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di bawah sini, ya. Sebelum kita lanjut, boleh kita Mbak, namanya buka masker terlebih dahulu biar komunikasinya lebih lancar gitu. Baik, Mbak. Terkait virus COVID-19 ini, terdengar bahwa berita-berita itu banyak sekali menyebutkan bahwasanya asal-usul dari virus COVID-19 ini dari Cina. Namun sebab pastinya itu belum tahu. Emang kalau boleh tahu itu sebab pastinya itu dari apa ya, Mbak? Oke. Jadi untuk asal muasal virus corona sendiri, karena memang dari awal itu kita seperti yang kita ketahui ya, asalnya dari Wuhan. Tapi pakar menyebutkan bahwa virus asal muasalnya itu berasal dari kelelawar. Nah, itu sebenarnya penyakit zoonotik atau penyakit bersumber dari binatang awalnya itu. Akan tapi ada mutasi di situ. Ada mutasi, kemudian human to human, akhirnya apa yang terjadi, penularan dari manusia ke manusia. Itu sampai sekarang pun belum diketahui pasti penyebab pasti penularan dari hewan ke manusia tadi, kayak gitu. Ini kan virus corona itu sama halnya dengan AI atau avian influenza. Nah, ini
sejenis penyakit influenza gitu penyakit tapi ini influenza. tidak separah seperti flu burung yang cepat sekali mutasinya dan menyebabkan kematian lebih cepat, tapi ini itu salah satu virus SARS gitu. Nah itu influenza juga dan itu bisa terjadi mutasi, jadi mungkin dari tadi hewan kemudian cuman seperti itu sehingga menyebabkan apa pandemi seperti ini gitu kan. Ini kan merupakan virus baru juga. Seperti itu ya. Jadi asal muasal penyebabnya juga masih jadi misteri sebenarnya. Tapi yang lebih banyak beredar itu dari hewan ya Mbak ya? Iya. Hewan kelelawar itu ya. Kelelawar. Gitu. Jadi awalnya dari situ kemudian menginfeksi orang ke orang gitu. Iya. Terus ini lagi Mbak, apa sih perbedaan kan kalau perbedaan antara demam yang itu demamnya itu karena COVID sama demam biasa itu perbedaannya apa? Oke, ya. Jadi segala macam jenis penyakit infeksi itu sebenarnya gejala awalnya setelah masa infeksi selesai biasanya diawali dengan demam dulu. Jadi yang membedakan demam ini karena penyakit COVID atau penyakit infeksi yang lain itu sebenarnya sama aja gitu. Kemudian tingkat derajat panasnya juga relatif sama gitu. Kalau COVID kan dibatasi 38 ke atas nih. Ada juga penyakit infeksi lain misalkan demam berdarah. Nah itu biasanya demam tinggi juga sampai 40 derajat Celcius. Tapi yang membedakan demam ini penyebabnya adalah penyebab karena COVID ataupun karena penyakit infeksi lain itu tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali dengan didukung dengan pemeriksaan penunjang ya seperti laboratorium. Kita bisa tahu penyebab penyakit ini tuh karena apa seperti itu. Jadi sebenarnya demamnya itu sama aja gitu. Sama aja. Kalau saya lihat-lihat itu di puskesmas itu kadang ada yang lendirnya demam biasa sama lendirnya orang yang kena COVID itu bedanya itu pada warna. Nah itu kan gejala lain selain demam ya. Kita yang jenengan sebutkan hanya demam aja demam. Nah ini disertakan dengan gejala yang lain seperti itu. Jadi COVID kan tidak serta-merta hanya demam saja. Iya. Gitu. Begitupun dengan penyakit lain karena segala macam penyakit infeksi hampir gejalanya itu sama. Ya demam, ya nyeri otot, ya diare, kadang mual muntah, sampai batuk pilek. Ya semua jenis penyakit infeksi itu hampir sama. Begitu gejalanya yang meliputi yang tadi saya sebutkan tadi. Terus ini untuk ciri-ciri orang sendiri yang terkena virus corona itu bagaimana ciri-cirinya? Oke, sekarang COVID itu 1001 wajah Mas. 1001 wajah itu maksudnya gimana? Jadi gejala khasnya kalau dulu itu kan hilang indera penciuman, ya khasnya hilang indera perasa, gitu. Itu juga saya pernah mengalami seperti itu. Nah, masalahnya COVID itu tidak serta merta hilang indera penciuman atau hilang perasa bisa dikatakan sebagai COVID itu tidak. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, memang tahu-tahu kadang COVID itu khas ya. Kadang ada yang OTG atau tanpa gejala, ada juga yang dengan gejala. Nah itu sama-sama ya yang saya sebutkan tadi, segala macam infeksi gejalanya itu hampir sama. Sekarang kita tidak bisa langsung mengatakan orang ini hilang indera perasa berarti COVID gitu, tidak bisa, kecuali dengan pemeriksaan penunjang dengan swab antigen atau dengan swab PCR. Kalau semisal kalau ada orang ya itu seperti tadi gejala-gejalanya itu ya kayak demam, terus hilang perasa, terus hilang penciuman, itu apakah kalau dari itu ya pandangan mbaknya ini, kalau semisal di swab itu apakah selalu positif atau gimana? Jadi gini ya, kalau di puskesmas karena kita sebagai pelaksana di lapangan
Itu kalau di puskesmas biasanya kalau ada pasien itu yang bergejala yang tadi yang sebutkan, demam dan lain-lain, terus ada yang hilang perasa, hilang indera penciuman, biasanya langsung kita arahkan buat swab. Mau itu swab antigen atau PCR, dan itu difasilitasi gratis oleh pemerintah Kota Semarang apabila ada gejala-gejala tersebut. Kayak gitu. Nah, tadi gimana Mas? Ya, jadi semisal tadi seseorang itu mengalami gejala-gejala yang tadi ya, terus kemudian apakah setiap akan dilakukan swab PCR atau apapun dengan itu mesti positif gitu? Ya, belum tentu. Belum tentu. Iya, kemarin saya sebagai contoh ya, kemarin saya baru aja batuk pilek sampai hilang indera penciuman, nggak bisa ngomong, dites antigen bolak-balik juga negatif. Kayak gitu. Jadi nggak mesti berat gejalanya suatu batuk atau pilek itu bisa dikatakan COVID gitu. Tapi kita flashback kemarin bulan Juni, Juli, Agustus itu puncak-puncaknya kasus di Kota Semarang itu luar biasa. Jadi dalam satu hari kita bisa terima misalkan pasien yang antigen aja ini ya, antigen aja sekitar 100 pasien, hampir separuhnya itu positif semua kemarin gitu. Jadi kalau sekarang ini sudah mulai landai kasus COVID-nya, hampir 1 bulan itu kira-kira kasus 7-8 kasus aja. Setiap orang yang ke puskesmas mau antigen, hampir semuanya nggak positif yang bergejala tadi yang kita sebutkan. Jarang banget sekarang yang positif. Jadi memang udah apa ya, istilahnya transisi gejala dari jadi tidak usah panik. Jadi tidak usah panik meskipun kalian demam, batuk pilek, kemudian hilang indera penciuman, hilang indera perasa, itu belum tentu kalian terinfeksi oleh virus corona gitu. Iya. Iya, apalagi ini kan cakupan vaksin juga udah mulai banyak. Jadi tapi tetap kita harus prokes ya. Jangan jangan lengah, tetap taati prokes karena tidak serta-merta kita itu terhindar dari COVID walaupun sudah divaksin. Oke. Terus kemudian, nah, ini kan pandemi kan masih belum berakhir ya, Mbak ya. Tapi ini itu kebiasaan masyarakat itu sudah mulai normal gitu. Bahkan saking normalnya prokes, protokol kesehatan itu hampir jarang sekali dipatuhi. Gitu. Disepelekan istilahnya gitu. Nah, kebanyakan yang Mbak jumpai itu kalau misal apa ya, yang sering disepelekan itu apa sih Mbak, yang kebanyakan disepelekan pada saat pandemi ini? Nah, padahal penting gitu. Oke, jadi kita di puskesmas itu kan selain ada kegiatan vaksin, ada kegiatan sampling, juga kita itu muter evaluasi prokes gitu, oleh prokes. Jadi kita keliling lihat prokes masyarakat tuh berjalan apa enggak. Jadi kita lihat dari mulai, jadi 3 pokok gitu. Yang pertama itu pakai masker apa enggak, kita bisa lihat ya mayoritas seperti itu, kita bisa lihat gambaran umumnya masyarakat seperti apa. Kemudian jaga jarak. Iya, biasanya kan ibu-ibu kalau belanja ya itu pada kerumunan kayak gitu, kita bisa pasar itu di pasar, terus mobil sayur kayak gitu, terus cuci tangan. Ini bisa kita tanyakan satu persatu kalau perilaku cuci tangan atau PPS, tangan pakai sabun. Ini biasanya kita keliling setiap hari kayak gitu. Pas kegiatan di luar kita bisa amati secara umum masyarakat, kebiasaan prokesnya itu masih jalan apa enggak. Nah ternyata setelah kita prosentase memang rata-rata dari awal pandemi sampai sekarang itu relatif sama aja. Kalau misal pas ada petugas puskesmas atau ambulan lewat, mereka pada ribet pakai masker, jaga jarak langsung. Tapi ketika kita keliling pakai motor gitu, ya sama aja kayak gitu. Kalau nggak diingetin ya sama. Ini sama jadi tanggung jawab kita bersama. Berarti sebenarnya itu lebih ke apa ya, kesadaran individu gitu hasilnya gitu. Terus mengenai apa ya tadi saya lupa. Oh ya,
terkait dengan vaksin. Nah, ini yang sering kita dapati di Indonesia khususnya ini kan ada 2 vaksin yang sering yang dipakai, AstraZeneca sama Sinovac. Nah, itu tapi saya juga mendengar bahwasanya ada pengecualian orang-orang yang tidak boleh divaksin. Itu kenapa seperti itu? Padahal kan dari pemerintah sendiri mewajibkan vaksin. Kan agak berseberangan sedikit gitu ya. kan. Iya Mas. Jadi dari awal arahan pemerintah ini yang pertama kali divaksin kan memang yang pertama tenaga kesehatan dulu. Ya. Ya, pasti dosis 1, dosis 2 itu tenaga kesehatan. Kemudian kita langsung ke kelompok rentan. Rentan itu yang kelompok rentan itu biasanya lansia. Lansia. Lansia di atas 60 tahun itu di awal bulan Maret kalau nggak salah. Kemudian lanjut dengan petugas publik. Nah, kenapa tidak semua kelompok rentan itu divaksin? Awal-awal kan ibu hamil juga belum boleh. Ya. Kemudian yang punya penyakit penyerta juga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu kenapa nggak divaksin? Karena awalnya itu memang masih kontraindikasi ya Mas, masih belum ada uji klinis. Oh, belum ada uji klinis. Secara spesifik ke kelompok rentan tersebut kayak gitu. Ya. Jadi kenapa ada efek samping tertentu kayak gitu? Karena terus terang ini kan virus baru, kemudian rawan adanya komplain karena KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau jadi kita flashback lagi sama balita yang divaksin kan juga mengalami demam dan lain-lain. Sama dengan vaksin ini kayak gitu. Apabila kita mengalami hal serupa, banyak orang yang panik malahan gitu, karena tadi efek samping dari vaksin sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan untuk ke kelompok rentan tadi kan memang belum ada uji klinis yang spesifik gitu. Jadi kita memang berdasarkan aturan dari pemerintah manut saja gitu, karena memang belum ada uji klinisnya. Tapi yang sekarang kan kita udah dapat Moderna khusus buat dosis ketiga buat gitu ya, tenaga kesehatan. Kemudian ada Pfizer yaitu untuk 12 tahun sampai 18 tahun. Terus ibu hamil juga udah boleh kayak gitu. Tapi memang dengan catatan ya Mas, kalau kelompok rentan itu misalkan punya penyakit riwayat penyakit tertentu, tidak semuanya boleh divaksin karena tadi misalkan orang kena tumor otak dan lain-lain, harus atas persetujuan dokter spesialisnya gitu. Kalau dia sudah dengan catatan memang tidak diperbolehkan, ya kita tidak berani ya itu, karena tadi kalau kita jaga-jaga kalau ada KIPI dan kontraindikasi dengan pengobatannya kan malah repot nanti gitu. Berarti terkait uji klinisnya itu berarti sangat vaksin ini sangat berdampak sekali berarti. Makanya perlu banyak pertimbangan yang mengharuskan ada pengecualian tertentu bagi orang-orang yang tidak boleh divaksin gitu. Sekarang kalau anak-anak itu boleh nggak sih divaksin? Nah, anak-anaknya memang udah ya Mas, tapi sementara ini belum, kita masih menyasar ke 12 sampai 18 tahun. Yang di bawah 12 tahun itu belum boleh, karena secara kematangan kekebalan tubuh anak-anak itu belum maksimal. Kemudian laki-laki uji klinis bagi anak di bawah 12 tahun itu belum belum spesifik gitu, yang di bawah 12 tahun. Jadi ini masih dalam uji klinis. Proses uji klinis. Ya. Kemudian terkait tadi ya, bahwasanya orang yang memiliki penyakit-penyakit yang besar seperti kanker dan lain-lain itu memang ada pengecualian tersendiri ya. Jadi memang kenapa kok tidak boleh divaksin ya, karena takutnya nanti dampaknya bukan malah memberikan kekebalan, malah berakibat buruk pada itu gitu. Karena kebanyakan orang-orang penyakit generatif atau penyakit tidak menular, hipertensi, kemudian diabetes mellitus, kemudian HIV dan lain-lain, itu kan semuanya hampir
imunodefisiensi mas, artinya kekebalan tubuhnya kan rendah, nggak kayak orang normal. Oh seperti itu ya. Gitu. Jadi kok ketambahan penyakit vaksin itu kan virus. Oh Kalau dimasukkan ke dalam tubuh, ya ya, nah, tambah gitu jadinya. Oh. Ya. Gitu. Jadi kan kita di pas vaksin itu ada 4 meja, pendaftaran, kemudian ada screening, vaksin, terus observasi. Nah di screening itu ada dokter mas, yang biasanya nanya ke orang tadi yang mau vaksin, ditanya riwayatnya, pernah positif apa enggak, punya riwayat penyakit apa enggak. Jadi dari situ nanti yang menentukan dia boleh divaksin apa enggak. Oh seperti itu ya. Itu sama sih, saya juga dulu divaksin seperti itu. Jadi ditanyain penyakit atau enggak gitu. Jadi memang kalau harus vaksin itu pastikan tubuh kalian itu benar-benar fit, sehat, dan tidak mengalami gejala apapun, entah itu batuk, pilek, demam, ataupun penyakit-penyakit yang lain gitu ya teman-teman. Nah terus gini, nah saya mau tanya terkait orang-orang yang diisolasi sama diisolasi di rumah sakit maupun di puskesmas ataupun klinik kesehatan yang lain. Nah itu ketika diisolasi sebenarnya yang mereka dapatkan itu apa sih Mbak? Saya penasaran di situ gitu. Karena kok kebanyakan ini di tetangga saya sendiri akibat diisolasi itu istilahnya itu belum sampai seminggu lah itu naudzubillah meninggal di rumah sakit. Di Lamongan itu kan ada, di Lamongan itu ada rumah sakit khusus untuk COVID-19, tempat khusus isolasi itu. Nah itu saya curiganya itu nanti yang diisolasi tapi tidak dikasih apa-apa atau malah dibiarkan aja gitu. Jadi saya penasarannya di situ Mbak gitu. Iya. Sebenarnya kalau diisolasi itu diapakan, dikasih apa gitu loh. Jadi ini perbedaan di COVID itu kan ada yang OTG, ada yang gejala ringan, gejala sedang, gejala berat. Ya. Kalau OTG kita arahkan buat isoman saja dengan catatan tidak ada riwayat penyakit apapun. Gitu. Kemudian yang bergejala ringan boleh di rumah atau di tempat isolasi terpusat. Yang sedang juga boleh di tempat isolasi terpusat. Gitu kayak kalau di Semarang itu ada Wisma Diklat, ada rumah dinas wali kota, ada Wisma kalau di Jakarta Wisma Atlet gitu ya, tapi itu udah jadi rumah sakit umum darurat COVID maaf. Nah kalau yang gejala berat ini kan biasanya di rumah sakit ICU ya, udah masuk ICU biasanya dulu. Ada juga yang gejala sedang juga di rumah sakit. Nah memang kalau di rumah sakit itu kan udah penanganan intensif ya. Itu kan biasanya yang gejala berat ya tadi menyebabkan dia meninggal karena dia mungkin ada komorbid ya mas ya. Ada maksudnya penyakit penyerta. Penyakit penyerta masuk rumah sakit dan dengan kondisi tertentu saturasinya rendah, dia harus masuk ICU, terus beban nafas dan lain-lain tidak tertolong. Kebanyakan kan gitu. Nah tapi kalau kita biasanya kan kalau dari puskesmas kita dapat laporan orang positif, langsung kita tindak lanjuti, kita kasih obat misalkan, terus kontak eratnya kita lacak, kita lakukan testing buat keluarga, buat kontak eratnya, nanti yang positif atau enggak. Kalau positif kita lanjut arahkan dia karantina di rumah atau karantina terpusat kayak gitu ya. Kalau kita bisa rujuknya itu cuma ke isolasi terpusat. Kalau ke rumah sakit kita memang tidak ada akses untuk merujuk ke sana gitu, karena rumah sakit kan memang diperuntukkan buat yang gejala berat seperti kan itu. Nah dulu di bulan Juni, Juli, Agustus yaitu kasus tertinggi, kita banyak merujuk ke rumah isolasi terpusat. Di sana biasanya apa sih kegiatannya? Jadi kalau orang-orang kita suruh ke sana tuh senang gitu. Awalnya nggak senang, tapi setelah kita edukasi, dikurung terus gitu kan 14 hari kayak gitu. Dan setelah kita edukasi di sana tuh enak kayak
gini, nanti di sana aktivitasnya seperti ini, pada mau kayak gitu. Akhirnya apa, di sana kan nggak kayak di rumah sakit, harus nunggu beberapa hari dulu baru di swab. Kalau di rumah dinas itu secara berkala di swab terus biar cepat negatif, cepat tahu status negatif, langsung KU-nya bagus, langsung dipulangkan kayak gitu. Nah di sana itu diapain ya Mas ya? Jadi ini saya cerita yang di isolasi terpusat, maksudnya ya di rumah dinas sama di itu ya wisma atau rumah isolasi terpusat lainnya. Jadi di sana itu saya juga pernah masuk sana, Mas, terus terang. Jadi pasien sana juga saya pernah waktu itu. Jadi setiap pagi itu aktivitasnya di sana itu senam bareng. Ya, senam bareng, nanti dikasih edukasi, dikasih motivasi sama petugasnya sana kayak gitu. Nanti makan sarapan bareng, tapi kan jaga jarak tetap ya di luar ruangan kayak gitu. Nanti istirahat, sore nanti senam bareng lagi, edukasi lagi kayak gitu, dikasih, maksudnya kita karaokean bareng ya di lapangan gitu. Nah terus apa namanya, pokoknya seneng-seneng Mas, gimana caranya meningkatkan imun pasien kayak gitu. Di sana juga apa asupannya luar biasa, didukung sekali gitu, 3 kali makan, kemudian nggak usah mikir apa-apa, kita cukup bawa apa ya, pakaian sehari-hari aja toh, terus alat mandi udah, itu yang lainnya udah disupport dari sana, obat-obatan dan lain-lain. Oh ya, setiap pagi itu diperiksa juga, diperiksa tensi, kemudian kondisi tubuh kita, saturasi, dan juga ada siang dia habis senam itu ada swab biasanya gitu, kita langsung di swab, terus setelah itu mandi dan lain-lain, pokoknya kayak piknik gitu lah. Nanti malam itu aja ada kajian juga kalau di rumah isolasi terpusat kayak gitu. Nah nanti selebihnya istirahat semua, kita sharing sama yang lainnya, gimana kayak gitu, covidnya gimana, kondisinya gimana, kita cerita bareng sama apa pasien yang lain gitu. Jadi nggak jenuh, kalau di rumah sakit kan dibatasi interaksinya gitu. Kalau di situ itu kita bisa ya cerita bareng gitu. Jadi seneng lah, makanya cepet banyak yang pulang. Rumah isolasi terpusat. Kalau rumah isolasi terpusat seperti itu ya, lebih dikasih ya asupan obat dan lain-lain, antivirus dan lain-lain juga kita itu juga dapat apa, vitamin juga Mbak? Ya, vitamin, antivirus juga, vitamin biar ada sitromycin, ada vitamin yang lain lengkap kita kasih juga. Kalau waktu pandemi gini itu vitamin itu yang paling sering apa ya istilahnya kalau dibutuhkan itu apa Mbak? Untuk imunitas ya. Imunitas itu yang sering dipakai sama masyarakat yang pertama itu multivitamin. Multivitamin kan dalamnya banyak banget, ada vitamin C, vitamin B, vitamin D, vitamin A dan lain-lain kayak gitu. Cuman kan kandungannya nggak ya seproporsinya lah gitu. Masing-masing multivitamin kan mereknya banyak banget. Itu masing-masing merek kan punya kandungan masing-masing kayak gitu. Apa aja boleh, kemudian vitamin C gitu. Vitamin C yang disarankan kan 500 mg. Iya, apa ada juga yang 260 kali 2, ada juga yang 1000 mg kayak gitu. Tapi kan memang harus dijeda Mas, Pang konsumsi vitamin C setelah 14 hari kalau bisa apa namanya istirahat dulu, jangan nanti minum lagi setelah 14 hari berikutnya kayak gitu. Kemudian vitamin D3 ayu, nah yang 1000 ayu lah, itu biasanya diminum sama pasien tapi gitu. Sama apa ya, paling itu sih Mas. Dan apa ya, kalau kebiasaan saya itu kalau waktu apa ya terkena gejala-gejala itu waktu di rumah itu saya itu disarankan untuk pagi itu berjemur. Berjemur sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi gitu. Nah itu kan apa katanya itu biar dapat vitamin D gitu Pak. Vitamin D benar nggak sih? Vitamin D, oke. Jadi kalau vitamin D itu sebenarnya ya itu masih kontraindikasi sih Mas, maksudnya belum
ada uji pastinya kayak gitu. Nah tapi yang disarankan kebanyakan pakar itu cukup 15 menit aja di jam 10 kalau pas pandemi kayak gini. Asupan vitamin D itu kita dapatkan dari apa? Itu tadi suplemen. Suplemen. Iya. Berarti selama ini anggapan orang itu salah atau gimana berarti? Kurang tepat ya. Berarti salah teman-teman. Bahwasanya vitamin D itu ada asupannya, bukan dengan cara kita berjemur. Tapi memang berjemur itu baik di pagi hari. Itu baik, memang baik. Cuma kalau hubungan dengan vitamin D itu kayak apa? Seperti yang dibilang tadi Mbak Rizky tadi kurang tepat gitu ya. Kalau untuk anak-anak bayi misalkan dijemur itu juga kurang tepat mas. Iya. Kulit anak-anak itu kan masih sensitif gitu. Jadi potensi terjadinya kanker kulit karena kena sinar UV gitu. Jadi sebaiknya jangan dikurangi lah gitu. Terus kemudian gini Mbak, dari apa prokes yang kita jalani itu ada nggak sih tips-tips buat apa mencegah baik itu dari diri sendiri, terus keluarga, orang lain, ataupun teman sebaya dan rekan kerja. Itu gimana tips-tips dari Mbak sendiri itu bagaimana untuk mencegah persebaran? Sebenarnya kasus kita kenapa kemarin jadi gelombang kedua ya di bulan Juni, Juli, Agustus, setelah dianalisis ternyata memang kita kebanyakan gampang dalam arti ini keluarganya dewi, ini koncone dewi, ini tanggungnya dewi, saudaranya dewi gitu. Jadi sebisa mungkin kita hilangkan itu gitu, karena tidak menutup kemungkinan kita semua itu berisiko membawa penyakit ke lingkungan rumah kayak gitu. Jadi kalau bisa kita hapuslah mindset itu gitu. Jadi siapapun dimanapun berada fokus yang pasti gitu. 5 kalau nggak penting banget, kalau bisa jangan jangan mobilitasnya dibatasi gitu, karena kita belum sepenuhnya itu lepas dari pandemi COVID. Perlahan kita perlahan bangkit. Jadi harus saling merangkul ya, soalnya ya melihat juga kasus di Indonesia ini COVID-nya ya alhamdulillah menurun gitu ya. Terus gini Mbak, sebagai closingnya ini, kalau untuk pola hidup ya, kegiatan ketika pagi hari itu yang supaya istilahnya itu baik untuk kita itu seperti apa gitu. Kalau pagi hari bisa itu apa aja gitu kegiatannya? Nah, misal dari bangun tidur itu ngapain? Kan ada yang pagi hari itu setelah subuhan itu tidur lagi. Kan itu nggak baik. Nah yang baik itu seperti apa gitu? Madaratnya ya mas ya. Seperti yang disunahkan sama Rasul. Jadi ya udah ada janjinya kalau pagi sampai sore hari tidak boleh tidur. Nah katanya memang nyerki rezeki atau lalinan gitu. Tapi dari segi medis ini memang ada benernya juga gitu. Kenapa pagi nggak boleh tidur? Karena memang pagi hari itu kalau dari segi kesehatan ya mas ya, itu kan kita memang dituntut buat aktivitas sarapan dulu, karena sistem pencernaan kita kan lagi bagus-bagusnya bekerja di pagi hari gitu. Kemudian pagi itu lagi istilahnya bionomik nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus itu sedang menjalankan misinya atau dia sedang kerja kayak gitu mas, cari mangsa. Gitu. Jadi penyebab DBD ya mas, demam berdarah tinggi. Nah itu
apa namanya, nyamuk itu lagi cari mangsa di jam-jam segitu. Jadi kalau apa kita tidur, ya nyamuk itu bisa gampang nembak ke kita. Kalau kita buat aktivitas, nyamuk itu kan susah banget buat nembak ke kita, betul apa enggak? Jadi banyak manfaatnya kalau kita aktivitas di pagi hari. Entah itu menyapu atau bersih-bersih, apapun yang penting jangan agak gitu ya. Iya, sore juga sama. Sore juga Iya, sama. karena nyamuk aja sukanya dikit pagi sama sore hari. Iya. Jadi usahakan kaum rebahan ya. Benar. Kalau pagi itu jangan sampai tidur lagi. Kalau sudah bangun ya bangun, jangan tidur lagi. Itu juga bagian untuk kebiasaan kita agar lebih baik secara kesehatan. Kita juga dapat manfaatnya. Nah, terkait terus kemudian untuk siang hari. Nah, siang ini kan kebanyakan kan apa ya, jam-jam apa ngantuk, Mbak. Nah, itu kira-kira yang aktivitas yang baik itu seperti apa gitu kan, ngantuk jadinya kan malas-malasan gitu loh. Padahal kan malas-malasan kan nggak harus apa ya, yo kan nggak mungkin masuk malas-malasan waktu siang hari, padahal kan siang hari itu biasanya kan produktif baik itu kerja maupun yang lain kan biasanya gitu. Siang jam berapa dulu? Siangnya ya sekitar jam Satu. jam 1, jam 2 gitu. Ya sebenarnya kan buat tidur, mas buat tidur aja nggak Ya. apa-apa. Oh ya, manfaat tidur siang itu kan memang banyak sih, Mbak ya. Aku sendiri kalau nggak tidur siang itu kayaknya kurang gitu. Iya, nggak apa-apa, tidur aja. Tapi kalau tidurnya sebelum jam 1 gimana, Mbak? Misal jam 10, Jam 10. jam 11 gitu, tidur gimana, Mbak? Ya kalau bisa jangan dulu lah, mas. Apalagi kita ini lagi kasus DBD lagi naik-naik banget sih, mas, di DBD? Oh, September, Oktober, November kalau bisa jangan naik. Ini September, Oktober udah mengalami kenaikan. Kalau kita makin banyak yang rebahan, makin banyak mangsa nyamuk gitu loh. Iya, Jadi iya. soalnya limitnya kan dari dia terbang itu dari jam 8 sampai jam 11 siang sukanya gitu. Dan dia bisa berpindah-pindah, maksudnya nggak cuma ke satu orang aja gigitnya. Darahnya kok asin, nggak enak, dia nyebrang ke orang lain, cari mangsa lagi kayak gitu. Jadi nggak cuma satu mangsa aja gitu, sampai jam 11, sampai jam sore hari jam 3 sampai jam 5 itu belum. Oh ya, sekarang karena musim penghujan ya, jadinya nyamuk itu berkeliaran lagi gitu. Wah, sebenarnya musim apa aja sih, mas? Karena kenapa di musim penghujan lebih banyak nyamuk? Karena di lingkungan luar rumah itu apa lebih banyak kontainer atau tempat perindukan nyamuk yang terbentuk gitu. Jadi banyak penampung air yang kena air hujan. Oh iya, iya. Yang dulunya telur udah nempel di situ, udah kering, terus ada air hujan yang masuk, dia menetes, jadi nyamuk kayak gitu. Nah, telur itu enggak bisa bertahan sampai setengah tahun gitu. Jadi kalau kena air ya netes, kalau misalkan udah kering gitu. Jadi itu ya teman-teman. Oh ya, sebelum saya tutup mungkin ada pesan-pesan untuk Mbak Rizky terkait edukasi untuk kita, terutama kaum remaja, khususnya remaja ini kan biasanya ini masih sangat labil gitu, sukanya itu yang agak menentang sedikit gitu biasanya gitu, emosian istilahnya gitu. Nah, pesannya untuk untuk remaja terkait edukasi COVID ini seperti apa, Mbak? Pesan-pesannya? Mungkin untuk teman-teman kaum muda di luar sana ini tetap jangan hilang semangat untuk kita bareng-bareng pencegahan COVID pastinya ya, dengan cara apa, yaitu jaga prokes. Kalau di DBD ada 3M, kalau di COVID itu 5M. Kuncinya ada di itu lah, kita bantu bareng-bareng edukasi ke masyarakat. COVID belum berakhir, belum pasti walaupun kita sudah divaksin itu bisa melindungi diri kita 100% dari COVID itu belum.
pandemi belum berakhir, kita harus tetap jaga prokes, jaga kesehatan, terus jaga imunitas pastinya, karena segala macam penyakit infeksi itu kuncinya ada di imunitas kita. Itu jangan menyepelekan saudara, keluarga, teman sebaya. Kita harus tetap jaga prokes walaupun di lingkungan terdekat kita kayak gitu. Udah. Ya, itu tadi pesan dari Mbak Riris selaku pemateri sosialisasi pengetahuan dan pemahaman terkait COVID-19 serta penerapan pola hidup sehat dalam diri kita gitu. Baik teman-teman, saya ada kata-kata sedikit. Jadi meskipun kalian semua sudah divaksin, baik itu 1 kali maupun 2 kali, itu belum bisa menjamin bahwa kalian itu sudah terbebas dari virus COVID-19. Itu hanyalah istilahnya itu Mbak? Pencegahan awal gitu. Jadi inti dari perbincangan hari ini, setiap virus COVID yang telah melanda ini selama kurang lebih itu 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih telah melanda ini. Intinya jangan panik, kita sama-sama bareng-bareng. Semoga dengan kita menaati protokol kesehatan dan juga pola hidup yang sehat yang selalu kita terapkan, semoga itu menjadi awal yang baik untuk hilangnya pandemi COVID-19 ini ya. Jadi itu saja sosialisasi dengan pemateri yaitu Mbak Rizky. Terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf lagi apabila dari saya masih banyak kekurangan. Sama-sama saya juga. Ya, banyak kekurangan ya, maklum lah, manusia banyaknya salah, tempatnya salah dan lupa gitu. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.